Masih bersama kami di Kaltara Bicara, saudara, dan masih bersama kami juga dalam dialog kami sore hari ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Dr. Hajah Hasriani, SHMM. Bu, tadi sebelum jeda kita sudah banyak sekali melihat kondisi umum yang terjadi di Kalimantan Utara terkait bagaimana stabilitas harga khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Setelah libur pasca Lebaran tadi, dan mungkin dari pemantauan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, ini melihat harga kebutuhan pokok saat ini seperti apa, Bu? Apakah tergolong stabil atau masih mengalami perbedaan harga untuk di beberapa wilayah di Kaltara untuk saat ini? Iya, jadi kami itu sebenarnya ada yang namanya SP2KP, yaitu sistem pemantauan yang memang terkonek dengan Kementerian Perdagangan. Jadi setiap hari memang harus melaporkan, dan masing-masing dari kabupaten kota yang dinas yang membidangi itu juga memang meskipun HBKN atau setelah, dan setiap hari itu harus melaporkan. Dan di kami juga itu ada yang sistem yang dari dinas itu siap sigapku itu juga kami masing-masing punya enumerator admin di masing-masing kabupaten kota yang juga melaporkan terkait dengan ketersediaan dan harga gitu ya. Meskipun sebenarnya Mas harus diketahui juga bahwa kewenangan dari kami Dinas Perdagangan itu juga lebih banyak sekarang udah beralih ke Bapanas ya, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan untuk provinsi ya, sehingga hampir semua terkait dengan ketersediaan dan sebagainya itu komoditi selain minyak yang menjadi kewenangan kami. Jadi selebihnya itu memang sudah beralih ke Bapanas. Dalam hal ini memang tugas-tugasnya adalah dinas tersebut gitu kan ya. Kami dalam hal ini hanya bagaimana melihat pemantauan harga itu, bagaimana terkait dengan stabilitas harga dan ketersediaan dalam hal ini stoknya itu aman atau tidak kan gitu. Tetapi terkait dengan produksinya, bagaimana menyiapkan barang-barang itu sebenarnya ada di dinas teknik masing-masing sebenarnya saya sampaikan tadi, yang memang sebagai pengampu atau yang punya tugas dan fungsi itu. Gitu. Nah, dari pemantauan kami memang cukup ada penurunan setelah jelang HBKN gitu ya, memang ada sedikit penurunan. Yang tadinya mungkin bawang itu sekitar 35.000 sampai dengan 38. Pada saat di momen HBKN gitu ya, harga itu memang perlahan naik, akhirnya tembus di sampai 50.000 sampai 50.000 gitu. Kondisi ini juga saya yakin bahwa tidak hanya di Kalimantan Utara gitu ya. Di daerah penghasil juga, ketika daerah penghasil mengalami kenaikan, tentunya juga pasti akan berpengaruh dengan kami Kalimantan Utara kita yang memang distribusi itu dari daerah penghasil seperti Sidrap, Enrekang, itu kan memang tempat bawang ya, tempat teman-teman pelaku usaha sudah bekerja sama gitu sesama mereka pelaku usaha ya, pedagang itu. Nah, ketika kondisi itu naik, otomatis pasti akan berpengaruh. Nah, dari hasil pemantauan seperti telur juga mengalami penurunan, yang kalau kemarin itu bisa sampai tembus sampai hampir 70 ya, 60, 68, sampai itu tergantung. Kita juga punya telur lokal sebenarnya, tetapi itu tadi saya sampaikan bahwa konsumen punya pilihan apakah mau menggunakan yang lokal gitu atau yang dari luar, yang tentunya mungkin harga lokal bukannya lebih murah dibandingkan dengan yang dari Sulawesi ya, tapi justru memang harganya lebih cenderung agak lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang telur yang dari Sulawesi. Nah, seperti cabai, kita juga punya hasil cabai yang kemarin sempat tembus perlahan-lahan dia 100.000 gitu, ada yang 80. Sebenarnya itu bervariatif sebenarnya. Di pedagang itu tidak semua kompak misal 150.000 gitu. Tergantung bagaimana kita konsumen yang bisa melihat itu. Ada juga yang menjual tidak 150, tapi dari pemantauan kami dan dari hasil laporan dari teman-teman bahwa memang sempat tembus sampai 180 kemarin itu di momen H-2 dan H-1 yang saya sampaikan tadi. Nah, kondisi sekarang kembali lagi Mas, karena itu tadi tren sih sebenarnya gitu kan, apalagi kalau mereka sudah melihat bahwa di pusatnya saja memang sudah mengalami kenaikan gitu, tentunya mereka juga ikutlah juga. Yang sesungguhnya mungkin
tidak juga memang harus 150, mungkin 100.000, 120 bisa mereka jual. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa di momen-momen di mana orang saat membutuhkan itulah mereka juga berupaya untuk bisa mengambil keuntungan yang lebih. Itu karena kondisi kita memang hampir, saya sampaikan, kita bukan tidak punya penghasil, petani kita ada, tetapi juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat ya. Apalagi di momen-momen itu juga tetap program yang lain juga yang membutuhkan itu seperti MBG gitu tetap jalan kan gitu, tetap jalan kan gitu, meskipun libur juga kemarin tetap jalan kan gitu. Nah terus restoran, rumah makan, ditambah lagi dengan masyarakat yang memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan, semakin di momen HBKN kan pasti meningkat. Ramadan juga karena orang banyak berjualan gitu kan, dimana kebutuhan itu meningkat. Dan tentunya juga distribusi itu sangat berpengaruh ketika mengalami satu kendala, misal karena faktor cuaca gitu ya, efek domino pasti akan mempengaruhi di kita gitu, sehingga terkait dengan bongkar muatnya juga pasti akan mempengaruhi ketika ada problem seperti kemarin itu, problem untuk keren ya itu ya, mengalami kerusakan di Surabaya sehingga distribusi untuk ke wilayah kita juga mengalami terhambat, terganggu, otomatis ketersediaan untuk di distributor, di stok-stok mereka juga pasti akan mengalami kekurangan. Nah ini yang juga menyebabkan faktor-faktor harga juga pasti akan mempengaruhi. Ketika itu berpengaruh dengan kondisi cuaca atau problem terkait dengan bongkar muatnya gitu, sehingga untuk harga pasti mengalami kenaikan, ya kan? Ditambah lagi setelah sampai di sini tidak hanya di Tarakan atau di Tanjung Selor, tetapi masyarakat yang di wilayah pedalaman juga pasti membutuhkan itu, seperti itu. Nah ini tadi sempat disampaikan juga bahwa memang melihat kondisi geografis di Kalimantan Utara ini kan unik sekali ya Bu ya, luas sekali, dan kita juga berada di wilayah perbatasan dan daerah pedalaman seperti itu, baik dari wilayah pesisir dan perbatasan dan pedalaman ini. Apakah ini juga menjadi tantangan distribusi ini, Bu, dalam mempengaruhi stabilitas harga? Karena saya pikir ini juga menjadi catatan penting ketika kita melihat kondisi geografis yang ada di Kalimantan Utara. Iya, sangat berpengaruh, ya kan? Saya sampaikan tadi, bagaimana bisa distribusi dan masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan itu tadi, kalau kendala yang saya sampaikan tadi ya, misal salah satu contoh kemarin itu terjadi problem gitu, kerusakan gitu, sehingga mengalami penundaan untuk distribusinya gitu kan. Nah terus faktor cuaca tadi, kondisi kita ya pasti akan berpengaruh dengan distribusi itu sendiri. Misal di Tanjung Selor itu tidak hanya dari laut, misal dari Tarakan ke sini gitu ya, karena kondisi untuk pelabuhan kita sendiri untuk di Tanjung Selor berbeda dengan Nunukan dan di Tarakan ya, kontainer bisa masuk gitu ya. Kalau di sini kan mereka harus bongkar lagi kan, double ya handlingnya. Jadi dari yang besar ke kapal yang kecil lagi gitu kan, dan itu lagi melihat pasang surutnya di sini kan, karena kedalaman kita, kondisi pelabuhan kita itu masih dangkal ya gitu, sehingga memang harus melihat jam-jam tertentu gitu kapan pasang surutnya air, dan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan itu, dimana cost-nya juga pasti akan double gitu kan ya. Sudah dari kontainer Tarakan ke sini lagi butuh cost kapal, bongkar buruhnya dan sebagainya, itu pasti akan semua pasti akan terhambat gitu loh, distribusi untuk kebutuhan masyarakat itu. Dan itu karena masih hanya baru ke ibu kota provinsi ya Bu, belum yang ke pedalaman khususnya di Krayan yang menggunakan pesawat udara. Betul, itu saya bilang tadi harganya itu bisa sampai 25.000 per kilo gitu kan, dan itu pun juga untuk pesawatnya kan tidak anytime kan gitu, dia ada jam-jam tertentu gitu kan, hari-hari tertentu gitu, jadi tidak setiap saat. Nah syukur alhamdulillah juga, meskipun karena wilayah itu wilayah perbatasan dan mereka lebih aksesnya mereka juga bisa lewat darat, malah lebih bisa lewat darat untuk memenuhi kebutuhan mereka dari negara tetangga sebenarnya. Tetapi kan kondisi ini juga tidak harus masyarakat kita bergantung ya. Jadi harus memang ada pembenahan dari sisi mungkin pelabuhan kita, dari hub logistiknya itu, di mana tempat penampungan starting awal untuk barang didistribusikan, dan dari infrastruktur kita juga memang harus kita pikirkan gitu kan ya.
baik dari pemerintah pusat yang notabene bahwa wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab kita di provinsi atau di kabupaten kota, tetapi itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bagaimana pembenahan alokasi anggaran untuk pembenahan jalur distribusi tadi, misal yang saat ini hanya bisa diakses dengan flight gitu, tapi paling tidak kita harus bisa mencari solusi bagaimana bisa tembus nggak untuk daratnya gitu. Nah, kalau untuk Tanjung Selor sendiri, yang saya bilang tadi bukan hanya jalur sungai, tetapi dari Berau juga lebih banyak masuknya. Tetapi kondisi itu juga meskipun bisa diakses lewat darat, cost-nya juga pasti akan lebih tinggi juga gitu ya. Karena pemeliharaan untuk distributor atau pengusahanya gitu, truknya juga mungkin armadanya juga butuh pemeliharaan, cost yang tinggi, ditambah lagi dengan BBM. Syukur-syukur kalau lancar gitu ya. Nah, kalau BBM kita tahu sendiri lah kan antrian yang cukup panjang gitu. Tapi upaya kami untuk membantu para distributor, pengusaha yang mendistribusikan lewat jalur darat, kami juga telah melakukan upaya bagaimana di mobil mereka itu kita pasang stiker ya bahwa itu untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga ada prioritas untuk mereka tidak terlalu mengikuti antrian yang panjang. Ini sebagai upaya kami ya selaku pemerintah untuk bagaimana tetap jalur distribusi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kaltara itu meskipun ada sedikit kendala ya, tapi tidak menghambat berpengaruh besar terhadap kebutuhan masyarakat di Kaltara. Baik Bu, kita akan jeda kembali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini. Tapi kita akan jeda dulu ya saudara. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.